Kalau Anda Gitu. mengatakan tadi bahwa ternyata yang awal dan yang akhir itu merujuk kepada Sang Pencipta, tetapi di dalam ranah iman kami mengatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan aku yang awal dan yang akhir. Maka iman kami itu merujuk kepada, karena memang Yesus adalah Allah. Perhatikan, banyak teman-teman yang salah paham tentang iman kami, yang mengatakan bahwa oh iya dia kan manusia ya, masa manusia menjadi Tuhan? Enggak seperti itu. Allah menjadi manusia dalam tanda kutip karena memang ada janji nubuatan yang akan digenapi ya, begitu Pak Ustadz. Jadi tujuannya kenapa Allah menjadi manusia, supaya bisa mati, dengan kematiannya dapat memastikan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Misalnya Pak Ustadz menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti masuk surga. Itu tujuan kematian. Itu ajaran siapa sih Bang? Ajaran siapa kayak gitu? Ajaran Tuhan Yesus Pak. Begini Pak Ustadz, dikatakan begini, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa, sampai ke surga, kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Artinya begini, saya tanya itu dulu. adalah Yesus satu-satunya syarat untuk bisa masuk surga. Baik, saya tanya dulu. Dia ngomong kepada siapa, untuk siapa itu? Oh ya jelas, waktu itu kepada orang-orang Yahudi dan orang Yahudi, bukan untuk Kristen, bukan. Makanya saya bilang ajaran Anda bukan dari Yesus. Ajaran Kristen ya Kristen, ajaran Yesus ya Yesus gitu. Pak Ustadz salah. Salah. Begini, saya kasih konfirmasi satu data saja ya untuk teman-teman dan untuk Pak Ustadz. Dikatakan begini ya. Jadi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua orang. Datanya di mana? Di Matius 20 ayat yang ke-28 Pak Ustadz. Dikatakan begini, untuk memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, garis bawahi, bagi banyak orang. Makanya dikatakan kalau engkau tidak percaya kepadaku, engkau akan mati dalam dosa. Iya, Bang, nggak ada secara tekstual ya bahwa Yesus menyelamatkan Kristen, nggak ada. Itu karangan bebas kalian. Kok bisa Anda mengatakan demikian? Ada. Mana ada? Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup untuk Kristen. Nggak ada. Dia ngomong sama Filipus karena dia diutus hanya untuk Bani Israel. Matius 15 ya. Ini Bapak nggak percaya itu. Begini Pak, bagaimana dengan Matius 20 ayat 28? Bapak nggak bisa terima juga itu? Bapak tolak itu. Yang satu Bapak terima, yang satu Bapak tolak karena nggak sesuai dengan idenya Bapak Ustadz. Matius berapa? Itu namanya nggak. Al-Hadid 3 itu mengatakan dia yang maha awal dan maha akhir. Itu merujuk kepada siapa, saya tanya? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ada Ustadz? Jadi kesimpulannya bagaimana tuh antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus? Itu aja satu, masih banyak lagi nih di bawah nih. Dosa ditanggung Yesus, sembah Yesus sebagai Tuhan. Ini Paulus semua nih. Nih, perintah minum alkohol, nggak ada makanan yang haram, sebut Yesus Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Allah itu beda. Itu Yesus, ini Paulus semua nih. Nah, itu satu contoh, coba Anda jelaskan. Oke, saya mute ya. Ustadz, kita dengerin dia sebentar, nanti Ustadz lanjut ya, karena saya masih nyetir. Iya, baik Bunda. Baik, Tuhan Yesus tadi mengatakan bahwa aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Pertanyaannya begini, kenapa Yesus harus datang untuk menggenapi hukum Taurat? Karena tuntutan hukum Taurat adalah itu kesucian. Makanya dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-22, segala sesuatu itu disucikan menurut hukum Taurat. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya begini, Tuhan Yesus menggenapi tuntutan hukum Taurat itu. Dengan adanya Yesus, maka hukum Taurat itu sudah tidak berlaku. Karena upah dosa adalah maut. Begitu. Itu juga nggak ada berkontradiksi. Kalau Rasul Paulus mengatakan, kalau engkau lagi, bagaimana hukum Taurat itu telah digenapi oleh Tuhan Yesus dengan cara dia mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, maka oleh iman kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi murni pemberian Allah. Perhatikan di sini, itu Paulus juga mengatakan bahwa jangan lagi kalau saya minta itu jawaban di Bible Anda.
perbedaan antara ajaran Yesus sama ajaran Paulus. Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat, makanya dikatakan oleh iman kamu diselamatkan. Ya, kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, engkau akan mati dalam dosamu. Itu artinya oleh iman. Tetapi kalau Paulus juga oleh iman. Kenapa? Saya akan buka datanya. Kenapa saya katakan Paulus juga berbicara oleh iman? Sebab dikatakan begini, Efesus 2 ayat 8 dikatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi pengajarannya sama. Lara Matius, buka Matius 7, 21, 23. Ibu perhatikan dulu. Itu merujuk satu, nabi-nabi palsu. Jadi kalau udah palsu berarti isinya omong kosong. Ya. Mereka mengatasnamakan kenal Yesus. Kan sudah saya sampaikan tadi. Itu kedua adalah mereka pembuat kejahatan. Mereka berpikir di surga itu nanti tentang kehidupan yang nyaman-nyaman, enak-enak. Dan mereka hidup di dunia ini berbuat kejahatan. Padahal intinya begini, mereka bobrok pembuat kejahatan dan mereka tidak layak untuk masuk surga. Sehingga waktu nanti di akhir kiamat dihakimi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, aku nggak mengenal kamu. Makanya kan dikatakan Matius 7 tadi ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Perhatikan Bunda, perhatikan, saya coba menjelaskan sebentar saya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Ini kan kalau diartikan untuk saya sederhanakan, bukan setiap orang di Komal ini orang Kristen. Berarti ada agama lain. Sama, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Enggak semua orang yang benar-benar imannya sejati, tetapi banyak juga imannya palsu. Ya itu Ibu Bunda. Tapi di dalam Markus tadi nggak ada yang bertentangan di situ. Itu bagaimana Tuhan Yesus ketika naik ke surga, dia memberikan kuasa kepada murid-murid. Ya, dan para murid-murid termasuk Petrus. Ya, ketika dia berkhotbah menceritakan kematian dan kebangkitan Kristus Yesus untuk menebus dosa manusia, apa yang terjadi? Orang bertobat, memberi diri dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Begitu, Bu Bunda, silakan. Ini, ketika kita mengatakan Allah itu tidak diciptakan, itu ada datanya, karena Dia yang awal dan yang akhir. Ketika dikatakan manusia itu ciptaan, ada datanya, Allah yang menciptakan manusia. Tetapi ketika kita mengatakan Yesus, Allah menjadi manusia, itu ciptaan, nggak ada datanya. Coba Allah Bang ya. adalah yang awal dan yang akhir. Tunggu, manusia adalah ciptaan. Nah, dikatakan Allah menjadi manusia, firman itu menjadi manusia. Artinya ya Allah itu Saya nggak nanya itu Bang. Loh, ini untuk begini karena Saya nggak nanya kepada itu. Pak Ustadz, kepada teman-teman yang di bawah. Artinya begini, Allah awal yang akhir, oke? Manusia ciptaan, semua ada datanya. Firman itu menjadi manusia, Allah menjadi manusia, ada datanya. Yohanes 1:14. Jadi semua saya menyampaikan data Pak Ustadz. Sementara Pak Ustadz hanya menyimpulkan dari ketidakadaan data. Begitu. Iya, itu kan menurut kekristenan. Oh, nih, pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi atau seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inilah penebusmu dari siksa neraka. Ya, kok kami yang menjadi penebus Pak Ustadz? Iya, Bagaimana? di sini bukan tebus dosa, bukan. Ya, bagaimana gitu. ini? Jadi Oke. kami dikatakan di sana Kristen dan Yahudi itu menjadi penebus dosa Pak Ustadz. Silakan. Nah, bukan penebus dosa, penebus neraka. Ya. Penebus tempat. Ya, penebus tempat di neraka. Siksa, penebus dari siksa neraka gitu. Tunggu, aku belum paham Pak Ustadz. Katanya kan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Makanya saya tanya kan begitu. Bukan menjelaskan segala sesuatu mau Anda, bukan. Loh, Yang menjelaskan segala sesuatu itu contoh seperti menjelaskan segala sesuatu tentang permasalahan hukum waris, bukan segala sesuatu begini. maunya Anda, bukan. tentunya maunya Pak Ustadz juga tidak apa-apa. Karena kan Pak Ustadz yang lebih ahli dalam bidangnya kan begini Pak Ustadz. Pertanyaan saya kan, dikatakan Yahudi dan
dan Nasrani menjadi penebus dari api siksa neraka itu. Mm-mm. Nah, maksudnya itu bagaimana ceritanya? Maksudnya itu kenapa kok Nasrani Yahudi jadi korban, jadi tumbal juga? Nggak ada, bukan penebus dosa. Di situ nggak Itu ada tadi hubungannya ada dengan penghapus penebusan dosa, Bang. Itu penghapus dosa itu Nasrani itu jadi tumbal. Nasrani Bukan, itu di jadi- situ nggak ada ada masalah tulisannya menebus tadi, dosa, Pak nggak Ustaz. ada. Di Penghapus situ dosa masalah siksa neraka masalahnya. Iya, jadi artinya kami yang menyelamatkan teman-teman Pak Ustadz dari siksaan dari neraka itu karena kami yang Bukan. menghapus. Ditukar. Nggak Karena ada apa? dijelaskan itu Karena menembus Allah tempat, Pak sediakan ya neraka itu untuk orang kafir, bukan untuk orang muslim. Berarti tadi tulisannya kurang lengkap ya, karena nggak ada berbicara tempat di sini. Nih, ya, nih. Berarti begini Pak Ustadz, ternyata kan kalau kita merujuk data-data surat Maryam 172 dikatakan bahwa teman-teman ya muslim khususnya akan berkunjung dulu di neraka. Itu berapa Oh enggak, lama? kalau Maryam 71 itu kepastian Kristen masuk neraka itu. Loh, itu merujuk kepada muslim itu. Oh bukan, Loh. bukan. Kalau Maryam 71 merujuk kepada Kristen itu. Oh, Ah. kok teman-teman Pak Ustadz, ada Pak Ustadz Alif bilang itu muslim dulu ya masuk, itu melewati jembatan rambut di belah Oh, disuruh kayak lewat gitu. dengan Oh. menari-nari atau bagaimana Oh, oh. gimana? Mau Kok saya beda-beda? jelaskan nggak? Mau Iya, saya silakan, jelaskan nggak? Silakan jelaskan kepada kita. Kata Anda kan Maryam 71 tadi itu ya. Iya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak melewatinya, tidak mendatanginya, yaitu neraka. Itu adalah suatu ketetapan dari Tuhanmu, betul? Iya. Jadi Oke. Tuhan tetapkan untuk masuk neraka muslim. Iya, minkum. Di situ ada nggak Allah menyebutkan umat Islam? Mengatakan bahwa itu mereka yang berdosa, yang dosanya banyak itu disiksa, diazab kulit di dalam teks tersebut. Aku lupa di mana, mungkin Pak Ustadz bisa bantu ya. Mengatakan begini ya, itu masuk neraka dulu, muslim akan disiksa, di kulit ganti kulit, lalu insya Allah itu akan masuk surga. Itu bagaimana dengan data itu? Maksudnya berapa lama itu disiksa dosanya dulu di neraka? Lalu ada nggak data mengatakan setelah aku siksa engkau di neraka untuk penebus dosa-dosamu, ya penghapus dosa-dosamu, maka engkau kuangkat ke surga? Ada nggak data demikian? Bang, jadi muslim lain bisa mengangkat muslim lainnya dari neraka, ada Oh, hadisnya. saling angkat-angkatan ya? Ada, ya memberikan syafaat, ada, bisa gitu. Oh, berarti itu diangkat itu maksudnya mereka sama-sama terbang atau bagaimana? Oh, enggak terbang atau seperti apa, kan saya belum mengalaminya, kan kayak gitu. Itu kan konteksnya surga neraka, masalahnya kan untuk waktu yang nanti, kan kayak gitu. Waktu yang dihadap bukan Begini, sudah Pak Ustadz, terjadi. Sorry Pak Ustadz. Kenapa saya terus kejar? Karena kan dikatakan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Pak Ustadz, kita ini dalam ranah akademik, kita sedang mempresentasikan data, membandingkan data A dengan data B. Begitu maksudku begini. Maka saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata di Muslim juga nggak ada kepastian masuk surga, karena nggak ada pasti, penjelasan. Bang. Nggak ada penjelasan karena disiksa dulu di neraka dan tidak ada data yang mengatakan bahwa langsung diangkat ke surga. Nggak ada data. Karena rujukan data tadi semua orang termasuk malah nggak pandang agama. Ternyata di data surat Maryam 71 menunjukkan data di sana bahwa semua orang mendatangi neraka. Nah, saya berangkatnya dari sana, rujukan saya dari sana, Pak Ustaz. Nah, kalau di teman-teman menurut penjelasan Pak Ustaz tadi bahwa mereka ya akan diselamatkan ketika beriman kepada Allah itu. Cuman kan belum ada kepastian itu seperti apa. Karena kan ada penebusan dosa di sana, dicuci dulu di neraka dosanya. Baik, Itu. Bang. Ya, nih saya jelaskan kepada Anda ya tentang masalah itu. Ya, kenapa dicuci dulu di neraka? Ya, Iya. orang yang melakukan dosa besar dicuci dulu di neraka. Penghuni neraka itu ada dua, Bang. Satu, penghuni tetap atau yang kekal gitu ya. Kedua, penghuni yang cuma dihukum karena dosa besar. Gitu, bedakan ya. Bedakan. Sekali lagi,
penghuni neraka itu ada penghuni tetap, ya, penghuni tetap, dan penghuni neraka itu adalah yang kedua jenisnya yang tidak kekal, yang bisa diangkat, yaitu mereka yang melakukan dosa-dosa besar gitu. Yang disiksa dalam neraka adalah pelaku pembuat dosa besar. Oke? Itu Nah, Muslim ketika juga, mereka gini, ketika mereka tidak menyekutukan Allah, tapi mereka bermaksiat, ya, maka Allah akan hukum di neraka. Lalu ketika dihukum itu sampai batas berapa lama kan kita nggak tahu, itu urusan Allah gitu ya, karena saya nggak ada waktu kan nggak bisa saya jelaskan di dalam neraka kan gitu ya. Waktu nggak ada jam dinding dalam neraka masalahnya kan gitu. Iya, makanya dia Islam tapi dia pelaku dosa besar ya, ibaratnya kayak gitu. Dia dimasukkan ke neraka, lalu berapa lama Allah menghukumnya atas kesalahan dia, maka akan diangkat gitu. Itu adalah penghuni yang jenisnya tidak kekal, karena api neraka diharamkan memakan jasad yang di dalam hatinya ada setitik iman gitu. Ya, Pak Ustadz sendiri seandainya besok pagi meninggal, itu masuk surga atau masuk neraka? Bang, saya ini bangnya umur tidak tahu. Bisa saja saat live atau setelah saya live kan kayak gitu. Janganlah Pak Ustadz, kita masih Kan kayak gitu, saya nggak tahu. aduh kasihan Pak. Betul nggak? Karena Iya, apa? Yang memegang jiwa saya, yang memegang ruh saya, Tuhan saya gitu. Bisa aja setiap saat dia mau dia ambil saya gitu. Gitu. Iya, maksudnya Pak Ustadz bisa memastikan Pak Ustadz sendiri masuk surga atau masuk neraka? Bang, kalaunya untuk masalah surga atau neraka, saya jawab pribadi nih ya, terserah Tuhan saya. Oh, baik. Terserah Tuhan saya. Jadi belum ada kepastian Karena apa? Pak Ustadz, Saya ya? itu orang yang berserah diri. Saya itu Muslim gitu. Saya itu Muslim, Bang. Orang yang berserah diri kepada Tuhan. Jadi Tuhan saya mau tempatkan saya dimanapun, ya saya hanya bisa berserah diri kepada Dia gitu. Oh iya. Tetapi saya merujuk kepada kesimpulan ternyata Muslim bahkan termasuk Pak Ustadz tidak dapat memberikan kepastian khususnya narasi edukasi bahwa Islam itu masuk surga. Tapi ketika saya tanya Pak Ustadz bilang tergantung Allah. Berarti nggak ada kepastian. Bang, masuk surga itu karena rahmat Allah. Maksudku begini, saya coba juga mengkonfirmasi data yang Pak Ustadz sampaikan Yesus adalah ciptaan, ini juga hoax sih. Ya, karena nggak ada data demikian. Maka kalau Pak Ustadz angkat tema ini lagi, maka Pak Ustadz mengabarkan hoax kepada semua publik. Nah, itu tidak benar. Itu maksud Saya kan ada punya dasar tadi, Wahyu 3:14 tuh. Enggak, kan saya sudah menjelaskan. Tapi Pak Ustadz nggak mengerti konteks itu. Makanya kan saya bilang, untuk bisa mengerti teks demi teks dalam Alkitab, maka hati-hati. Ada yang namanya prosedur metodologi yang harus dikerjakan. Jadi nggak boleh sembarang seperti baca koran. Itu maksudku Pak Ustadz. Saya menghargai iman Pak Ustadz. Salam toleransi.